Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan tutorial Fisika 2 week 5, untuk soal nomor 1 dengan soal gunakan bilangan Avogadro untuk mencari suatu massa atom helium. Dengan diketahui massa 1 mol helium sebesar 4,0026 gram per mol, dengan bilangan Avogadro-nya sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Langsung saja kita tulis diketahuinya yang ini tadi. Massa 1 mol helium sebesar 4,0026 gram per mol. Dan bilangan Avogadro-nya itu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23. Hasil ini kan dapat diketahui dari soal untuk massa 1 mol helium, dan bilangan Avogadro-nya ini dari soal yang ini. Dari pemberitahuan soalnya. Karena ditanya massa suatu massa atom helium, jadi tinggal ditulis yang ditanyanya massa helium atau dengan lambang M kecil. Jadi rumusnya itu untuk mencari massa atom helium, rumusnya seperti ini. Jadi M kecil sama dengan M besar per bilangan Avogadro. M besarnya ini untuk massa 1 mol helium, dan Na-nya ini untuk bilangan Avogadro. Jadi tinggal dimasukin M-nya dari yang diketahui ini tadi, dan Na-nya tinggal kita masukin dari ini ke sini. Jadi hasilnya itu yang ini, agar lebih mudah ini dibagi sama dengan yang ini. Dan 10 pangkat 23-nya ini kita naikin. Jadi karena dinaikin, maka 20 pangkat 23-nya ini jadi minus. Habis itu kita hasilin yang dari ini tadi, didapatkan hasilnya itu 0,66448 kali 10 pangkat min 23 min. Nah, karena komanya ini maju 1, jadi hasilnya itu ntar seperti yang hasil jawaban akhirnya ini, yaitu 6,64488 dikali, ini 10 ya, maaf salah tulis, 10 pangkat min 24 gram satuannya, karena massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 2, sebuah wadah kubus bersegel berukuran 20 cm di salah satu sisinya berisi 3 kali lipat jumlah molekul Avogadro pada suhu 20 derajat Celcius. Temukan gaya yang diberikan oleh gas di salah satu dinding wadah dengan R 8,31 Joule per mol kali Kelvin. Nah, untuk soal berikut, dikatnya itu ada suhu T dengan suhu 20 derajat Celcius ya, atau 293 Kelvin. Sisi kubusnya yaitu 20 cm atau 0,2 meter, dan R-nya itu 8,31 Joule per meter mol Kelvin. Nah, seperti kita ketahui, N-nya yaitu 3 mol. Yang ditanya itu adalah gaya atau F. Nah, kita bisa mencari dengan rumus PNRT atau P sama dengan NRT per V. Yaitu kita tinggal masukin, pertama itu kita mencari tekanan. Kenapa dicari tekanan? Karena rumus F itu sama dengan P kali A. A-nya itu adalah luas dari kubus. Nah, untuk mencari P yaitu N kali R kali T per V. N-nya itu 3, R-nya itu 8,31 Joule per mol kali Kelvin, dan suhunya itu 293 Kelvin. Per V-nya itu adalah volume dari kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. 0,2 ke pangkat 3. Dapatlah P, tekanannya yaitu 9,13 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, kemudian mencari rumus gaya yaitu F sama dengan P kali A. Kita tinggal kalikan saja dengan A-nya itu, A itu luas, berarti 0,2 dikali dipangkatin 2, sisi kali sisi. Nah, kita telah dapat 3,65, 10 pangkat 4, atau kita jadikan Newton 36,5 kilonewton. Oke, untuk nomor 3, sebuah silinder mengandung campuran gas helium dan argon yang seimbang pada suhu 150 derajat Celcius dengan nilai Kb
dengan nilai molar helium dan argon yang tertera di soal ya. Tentukan rata-rata energi kinetik untuk setiap jenis molekul gas. Berarti kita disuruh cari buat rata-ratanya buat si argon dan helium ya, argon dan helium. Kemudian tentukan berapa VRMS yang ada pada setiap jenis molekul. Oke. Pertama kita buat diket dahulu ya. Di sini kita udah ketahui nilai si suhunya dan konstantanya ya, konstantanya. Kemudian dapat juga nilai molarnya, molar helium dan argon. Dan untuk kita nyari nilai energi kinetik, maka kita pakai rumus energi kinetik rata-ratanya. Ya. Yang dimana rumusnya itu menjadi 3/2 konstanta ditambah dengan dikali dengan suhu ya. Ini didapatkan dari apa? Dari penurunan rumus ya. Kemudian kita masukin aja nilai KB-nya ya, dikali dengan T. Hasilnya adalah 8,76 kali 10 pangkat min 21. Dapat yang buat energi rata-rata kinetik. Kemudian kita cari yang kedua adalah VRMS-nya. Yang dimana kan rumusnya EK itu kan 1/2M dikali V RMS kuadrat ya. Sehingga tinggal kita ubah aja ya. Berarti kan menjadi VRMS sama dengan berarti kan rumus ini menjadi V sama dengan ya akar 2 ya, akar 2 EK per masanya. Berarti kita terus cari dulu nilai sih massa. Cara nyari nilai massa ini adalah molar dibagi dengan bilangan Avogadro, dapatkan nilai massanya. Jadi kita cari tiap-tiap massa helium dan argon ya. Kemudian kita cari VRMS dari tiap gasnya. Oke, buat soal nomor 4, hitunglah perubahan energi internal pada 3 mol gas helium pada saat suhu meningkat 2 Kelvin. Berarti ini delta T-nya 2 Kelvin. Dan dia memiliki 3 mol. Maka dari sini kita bisa dapatkan diketahuinya molnya ada 2 mol. Kemudian perubahan suhunya 2K dan kapasitas V-nya itu adalah 3/2 R ya. Ditanya adalah perubahan energi pada energi internal ya. Kemudian tinggal kita pakai rumus biasa, perubahan energi itu adalah mol dikalikan dengan kapasitas V-nya dikali dengan delta T ya. Delta T-nya itu adalah 2. Kemudian tinggal kita kalikan, didapatkan nilai perubahan suhunya adalah 74,826 Joule. Untuk pembahasan soal nomor 5 dengan soal 1 mol gas hidrogen dipanaskan dengan tekanan yang konstan pada suhu 300 Kelvin hingga 420 Kelvin. Hitunglah A. Perpindahan energi panas tersebut dan B. Usaha yang dilakukan gas. Karena kemarin ini ada kesalahan penulisan soal, seharusnya C-nya itu ada usaha yang dilakukan. Tapi karena kesalahan dari kami nggak apa-apa, jadi ini sebagai tambahan buat kalian. Jadi ada tiga jawaban yang diminta. Jadi langsung aja kita jawab. Diketahuinya T1 300K. T1 ini dari suhu awal yang diketahui pada soal. Dan T2-nya ini 420K. Jadi tinggal ditulis T1 300K, T2 sama dengan 420K. Dengan nilai N 1 mol gas, berarti N-nya sama dengan 1 mol. 1 mol. Ditanya itu yang A, perpindahan energi panas itu sama dengan Q, dan usaha yang dilakukan gas itu sama dengan delta E internal, dan C usaha itu sama dengan W. Jadi langsung dijawab aja untuk bagian A, rumus Q itu sama dengan N dikali CP dikali delta T. N ini tadi kan dari ini, 1 mol ditulis. CP ini ketetapan dengan nilai ketetapannya 28,8 Joule per mol dikali Kelvin. Delta T-nya ini berarti pengurangan dari T2 dikurang sama T1. Jadi 420 dikurang 300, hasilnya itu 120. Karena satuannya ini ada yang sama, jadi bisa dicoret.
dicoret mol sama mol, karena ini di atas, ini ibaratnya di bawah, K ini juga di bawah, karena ini di atas bisa dicoret. Jadi hasilnya itu tinggal dikaliin 1 dikali 28,8 dikali 120. Hasilnya itu 3.456 joule. Tapi kalau misalkan mau dijadiin sama kilojoule, ini ditambahin koma, ini ditambahin K, kilojoule. Oke, untuk bagian A udah didapatin jawabannya ini. Dan bagian B, untuk delta T E internal, rumusnya itu N dikali CV dikali delta T. Untuk CV-nya ini diketahuinya dengan ketetapan itu udah ketetapan dari kesepakatan para ilmuwan. Jadi hasilnya itu 20,4 dikali J per mol dikali K. Jadi karena molnya ini sama kayak yang di A tadi, ini bisa dicoret. K-nya juga bisa dicoret. Jadi tinggal ditulis N-nya ini 1 mol. Dan untuk nilai CV-nya ini tinggal ditulis yang ketetapan ini tadi. Delta T-nya itu didapatkan sama kayak ini, 420 dikurang 300, hasilnya 120. Jadi tinggal dikaliin 1 dikali 20,4 dikali 120. Hasilnya itu 2,448 kilojoule. Dan untuk bagian C, rumus W pada soal ini sama dengan Q dikurang delta E internal. Jadi yang A bagian ini dikurang sama yang ini. Jadi 3,456 dikurang 2,448 kilojoule. Ini satuannya udah sama karena ini udah dirubah ke kilojoule. Jadi hasilnya itu 1,008 kilojoule. Nah, ini sekarang yang nomor 6 ya. Nomor 6 itu soalnya sebuah rumah memiliki dinding yang terisolasi dengan baik. Rumah tersebut memiliki volume 100 meter kubik dengan suhu 300 K. Hitung energi yang diperlukan untuk meningkatkan suhu diatomik. Nah, ini diatomik perlu digarisbawahi ya. Sebesar 1 Celcius. Ini maaf ada kesalahan soalnya, harusnya 1 K. Jadi derajatnya Kelvin ya. Nah, terus yang diketahui itu ada volumenya itu 100 meter kubik, delta T-nya, ini delta T ya, soalnya kan dia meningkat, jadi dia ada perubahan sebesar 1 K. Nah, ini suhu yang udaranya 300 K. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada tekanan. Nah, tekanan di sini ini tekanan standar ya, tekanan P standar. P standar kalau terisolasi dengan baik itu biasanya P-nya 1 ATM. Nah, 1 ATM itu 1,03 dikali pangkat 10 pangkat 5. Nah, di sini ada tetapan suhu diatomik gas. Suhu diatomik gas itu tetapannya 7/2R. Nah, udah ya. Kalau kayak gini, kita kan bisa cari si energinya pakai rumus Q sama dengan N dikali tetapan suhu Cp dikali delta T. Nah, tapi di sini nggak ada ini nih, nggak ada si mol. Nah, molnya ini bisa kita cari dari rumus PV nRT. PV sama dengan N R T. Nanti molnya ini ke sini, ini ke sini. Ininya PV R D. Nah, nanti tinggal dimasukin ke sini rumusnya. Jadinya kayak gini. Nah kan ini N simbolnya jadi kayak gini gara-gara rumus PV nRT. Nah, CP-nya tadi 7/2, delta T-nya 1. Udah tuh, nanti tinggal dimasukin hasilnya segini. Oke. Untuk soal nomor 7, udara dalam badai petir berubah saat naik. Jika suhu awalnya 300 K dan tidak ada energi yang hilang atau Q sama dengan 0, berapakah suhu saat volume awal berlipat ganda atau volume akhir 2 kali dari volume awal? Nah, dicari suhu akhir. Yaitu kita bisa pakai rumus adiabatik saat T kali V sama dengan konstan.
Yaitu rumusnya T1 kali V1 pangkat Laplace kurang 1, pangkat tetapan Laplace kurang 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat tetapan Laplace kurang 1. Karena yang kita cari suhu akhir berarti TF sama dengan T1 dikali V1 per VF. Dan tetapannya sama, pangkatnya sama, jadi kita bisa keluarin. Nah, kita tinggal masukin saja, yaitu T1-nya 300, dan V1-nya itu adalah V1, V2-nya itu 2 kali V1, berarti 2 dikali V1. Maksudnya 1,4 dikurang 1. Nah, kita coret, yang bisa dicoret, terus 1,2 pangkat setengah pangkat 0,4 dikali 300. Itu dapatlah hasilnya 227 Kelvin. Terima kasih. Untuk nomor 8, diketahui ada 2 mol gas diatomik ideal. Kemudian tentukan kapasitas total jika gas tersebut berada pada volume dan tekanan yang konstan dan molekul tersebut berotasi, namun dia tidak bergetar. Maka yang diketahui adalah N sama dengan 2, kemudian dia merupakan diatomik gas, dan F yang kita pakai adalah 8,314. Yang ditanyakan adalah CP dan CV. Maka dengan rumus CV sama dengan setengah F kali R, maka kita tinggal substitusikan nilainya yang sudah diketahui, kemudian kita hitung dengan hasil CV adalah 41,57. Nah, kemudian untuk menentukan nilai CP-nya itu, nilai CV sama dengan CV ditambah N kali R. Kita tinggal substitusikan nilai yang sudah kita tulis diketahui, kemudian didapatkan hasil sebesar 58,198 Joule per Kelvin. Nah, sekarang yang ke nomor 9. Nomor 9 itu soalnya sebuah gas ideal memiliki nilai 2 mol mengembang secara perlahan dan adiabatik. Gas tersebut memiliki tekanan 5 atm dan volume berubah dari 12 menjadi 30. Nah, bisa diketahui itu ada, nah di sini ada pertama si tekanan mula-mulanya. Tekanan mula-mulanya itu ada 5 atm. Terus volume awalnya kan berubah dari 12 liter menjadi 30. Nah, artinya yang 12 liter ini volume awalnya, si yang 30 ini volume akhirnya. Molnya juga diketahui ya 2 mol, terus ini si tetapannya 1,4. Yang ditanya itu tekanan akhir. Tekanan akhir berarti P akhirnya. Nah, rumusnya kan ini ya. P1 dikali V1 dipangkatin si Laplace, terus sama dengan P akhir dikali V akhir dipangkatin juga. Udah, ini tinggal pin, ini tinggal kesini, tinggal ini dibagi. Si P awalnya 5 atm dimasukin, si V1 nya juga dimasukin 12 dibagi 30. Terus ini jangan lupa ada pangkatnya, ini pangkat 1,4. Nanti dihasilin jadinya 1,39. Nah, untuk yang B itu ada 2 pertanyaan kan. Suhu mula-mula T1 dan si T akhir. TF atau T2 bebas, apa sama aja. Nah, T1-nya bisa dicari dari rumusnya tuh. Rumus awal, rumus PV energi. Nah, karena ditanyanya suhu, maka ini jadi gini. PV kali NR. Nah, untuk mencari suhu awal sama suhu akhir rumusnya sama aja. Gitu. Cuman si datanya beda. Kan ada P1, ada P2. Kalau yang suhu yang kedua pakainya P2, volumenya juga pakai P2. Kalau yang T1 pakai P1. Nah, nanti karena udah diketahui tuh yang tekanan akhir, tekanan awalnya, terus volume awal sama volume akhir, udah tuh bisa dicari. Dan tinggal dimasukin nih T awal, ini T yang buat awal, ini T akhir, suhu akhir. Nah, jangan salah masukin datanya ya. Ini pakai data yang awal, jadi hasilnya segini, nilai 365K. Terus yang suhu akhirnya pakai data yang akhirnya tadi, volume akhir sama si
tekanan akhir. Nanti hasilnya segini. Oke. Oke, yang terakhir adalah nomor 10. Selama proses compression stroke dari mesin berbahan gasolin, tekanan meningkat dari 1 atm menjadi 20 atm. Diasumsikan bahwa proses tersebut adalah adiabatik dan gas ideal dengan tetapan Laplace-nya 1,4. Yang dicari, tentukan yang A, faktor yang membuat volume berubah, B, berapa perubahan suhunya, C, jika compression gas dimulai dari 0,016 mol pada suhu 20 derajat Celcius, maka tentukan Q, W, dan delta E-nya. Nah, tadi di soal diketahui P1-nya 1 atm, P2-nya 20 atm. Kalau dirubah jadi kalau ke Pascal jadi 1013 kali 10⁻5. Ini kalau dirubah jadi 20 kali 1013 kali 10⁻5. Jumlah molnya tadi 0,016 mol, TI-nya dirubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin. Karena prosesnya adiabatik, maka Q-nya 0. Nah, terus yang A, faktor yang membuat volume berubah. Faktor yang membuat volume berubah. Nah, rumus adiabatik sendiri adalah PV pangkat Laplace-nya sama dengan konstan. Maka PI VI sama dengan PF kali VF pangkat tekanan Laplace-nya. Maka jadilah rumus ini. Nah, untuk menentukan nilai ininya, nilai pangkatnya itu bisa pakai rumus ini. Tadi sudah diketahui nilai tekanan Laplace-nya 1/1,4, maka didapatkan nilai 0,714. Jadi PI-nya tadi 1013 kali 10⁻5 per 20 kali 1013 kali 10⁻5 pangkat 0,714. Didapatkan nilainya 0,1177. Itu buat volume yang berubah. Selanjutnya yang B, yang ditanyain berapa perubahan suhunya, berarti TF. Sama rumusnya kayak tadi, rumusnya adalah TF per TI atau sama dengan VI per VF. Karena nilai tadi volumenya udah diketahuin, maka 1/0,1177 pangkat ini dapat didapatkan dari ini. Maka hasilnya 2,358 TI. Yang C, jika compression gas dimulai dari 0,016 mol pada suhu 20 derajat Celcius, maka tentukan Q-nya. Q-nya 0 karena prosesnya adiabatik. Selanjutnya delta N-nya itu rumusnya NC delta T. N 5/2R, delta T-nya TF min TI. Tinggal dimasukin aja, N-nya 0,16, ininya 8,314, 2, tadi yang dihasilkan ininya per TI 300 adalah nilai suhunya pada saat 20 derajat. Maka didapatkan hasilnya delta E-nya 135 joule. Nah, untuk mencari nilai W-nya digunakan hukum pertama dari termodinamika, di mana delta E sama dengan Q per W. Karena Q-nya tadi 0, maka delta E min Q. W sama dengan 135 joule.
Sekian penjelasan tutorial pada minggu kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.